Oke, Bu Lili, terima kasih banyak bersedia melayani firman di Cool BIC malam ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan untuk hambanya. Selamat melayani, Bu Lili. Thank you. Thank you, Dedi. Thank you, Susan. I love you so much. I love you all. Bagi yang belum kenal saya, sekarang kenal ya. Saya Ibu Lili. Saya itu orang Betawi aslinya. Tapi karena cinta, saya landed lah di Singapura. Jadi suami saya itu orang Singapura, anak saya yang satu Crystal yang besar, satu lagi Jessica, itu mereka orang Singapura. Sayanya sendiri masih orang Indonesia. Saya statusnya cuma PR di sini karena saya cinta sama Indonesia. Dan saya senang sekali. Saya kalau ngelihat anak-anak muda itu ya hati saya itu terbakar. Makanya Tuhan selama saya ikut dia, pelayanan saya itu menggembalakan sekitar 18 tahun. Dan Tuhan selalu kirimkan anak-anak muda. Dan saya berdoa firman Tuhan hari ini akan mengubahkan mindset setiap kita ya, baik yang di Singapura maupun yang di Korea. Ya firman Tuhan seperti pedang bermata dua yang tajam, yang memisahkan kita punya soul dan kita punya spirit. Amin. Udah siap diubahkan sama firman Tuhan? Oke, nggak bisa nyaut, tapi saya percaya semua bilang yes, amin. Gitu ya. Oke, hari ini judulnya, aku ikut bahanku ya, Rahasia Hidup Berkemenangan. Kita baca ayat kunci, 2 Korintus 2 ayat 14 dibilang, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Oke, gini, jadi ceritanya gini, Yesus udah mati untuk setiap kita, Yesus udah bangkit, dia menang atas maut, atas sakit penyakit, atas kutuk, atas iblis, atas semuanya. Dan Tuhan Yesus itu mati itu untuk kita. Jadi kemenangannya itu pun, itu dia berikan kepada kita. Oke? Fact-nya kayak gitu. Kebenarannya itu kayak gitu. Tapi kalau kita lihat gereja Tuhan, ya, Bu, ini aku nggak ngomong BIC Korea ya, ini tempat lain di sono gitu yang jauh-jauh ya. Banyak gereja Tuhan itu nggak berjalan di dalam kemenangan itu. Padahal seharusnya gereja Tuhan itu berjalan di dalam kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita. Ya, Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahan. Yes, Dia datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan mau anak-anaknya, gerejanya hidup dengan penuh damai sejahtera. Dia sampai bilang, damai sejahteraku, kutinggalkan padamu. Damai sejahteraku loh, kata Tuhan. Kutinggalkan padamu. Tuhan mau anak-anaknya hidup dalam sukacita. Tuhan mau anak-anaknya hidup, anak-anaknya, gerejanya itu hidup di dalam kuasa. Makanya dia bilang, you will receive power when the Holy Spirit come upon you. And you become my witness. Tuhan mau kita berkemenangan dalam kehidupan kita. Kita penuh damai sejahtera, penuh sukacita, dan sebagainya. Tapi kalau kita ngelihat gereja-gereja Tuhan, sekali lagi saya bilang, itu bukan di Singapura, di Korea, itu di tempat lain, itu banyak yang kalah. Atau ada juga yang hari ini menang, besok kalah. Gitu kan? Padahal itu bukan yang Tuhan mau. Makanya judul sharing cool hari ini itu adalah rahasia hidup berkemenangan. Mungkin ada di antara kalian yang bilang, oh saya udah tahu gitu ya. Tapi tetap Tuhan bilang rahasia. Rahasia artinya sesuatu yang harus kamu ketahui sehingga kamu mencapai goal yang diharapkan dari apa yang dijabarkan itu. Ya mungkin ada di antara kita yang bilang, oh ya aku punya kelemahan, aku nggak pandai bicara gitu ya, aku punya kelemahan, aku tuh orangnya baper, aku tuh orangnya gini-gini. Udah ikut Tuhan pun masih seperti itu. Tapi ingat firman Tuhan bilang, my grace is sufficient for you. Dalam kelemahanmu, justru di situ kuasaku jadi sempurna, kata Tuhan. Benar kan? Itu yang dibilang. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kalau kita hidup berkemenangan ya, kita itu nggak jadi orang-orang yang dikit-dikit tersinggung gitu ya, dikit-dikit marah gitu kan, dikit-dikit ngambek, terus left the group gitu kan, left the cool, terus pindah gereja gitu ya. Itu semuanya ciri-ciri orang yang kalah yang kayak gitu. Tapi kalau orang yang berkemenangan, dia itu bertahan. Apapun yang terjadi karena dia tahu dia menang. Jadi dia nggak bisa dikalahkan sama apapun. Itulah karakter utama seorang pemenang.
Apapun yang dia hadapi, apapun tantangannya, apapun pergumulan kamu, apa yang kamu rasa, apa yang kamu pikir, kamu akan bisa bertahan di situ because you know your identity sebagai anak-anak Tuhan itu adalah saya pemenang. Coba semua bilang, tepuk dadanya, saya pemenang. Amin ya, amin. Tuhan kau melihat anak-anakmu. Oke, hari ini kita lihat apa sih rahasianya untuk hidup berkemenangan. Aku cepet ya. Aku cepat, nanti aku mau tambahkan beberapa hal dari, nanti bahan kul ini kan bisa kalian share lagi ya di kul-kul kalian masing-masing. Jadi yang pertama yang harus kita mengerti, hidup berkemenangan itu nggak didapat karena usaha kita. Jadi, tapi itu adalah pemberian Tuhan. Karena memang yang menang itu Tuhan sebenarnya. Yang menang itu adalah Tuhan Yesus. Dan dia berikan kemenangan itu kepada kita. Di 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas banget di situ ya. Yang telah memberikan kepada kita. Jadi itu adalah pemberian Allah. Itu hadiah dari Tuhan diberikan kepada kita. Nah, banyak orang Kristen itu ya, nggak peduli umurnya berapa, nggak peduli ikut Tuhan udah berapa lama, seringkali itu kayak gini, ya aku kan Kristen, jadi aku harus menang dong. Aku kan Kristen, jadi aku harus ampunin dong. Aku kan Kristen, jadi aku nggak boleh dong begini, nggak boleh begitu, gitu. Nah, kalau kita udah pakai kekuatan kita, ya, di dalam peperangan kita setiap hari, itu biasanya kita gagal. Justru biasanya kita gagal. Tapi kalau kita mengandalkan, tahu identitas kita, yang pertama tadi, tahu identitas kita, dan kita mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, nah di situ biasanya kita itu, disitulah kita bisa menjadi seorang pemenang, gitu. Nah, sebenarnya waktu anak-anakku, aku panggil anak-anakku ya, karena semua kan muda-muda. Waktu kali anak aku terima Yesus sebagai Tuhan dan juga kamu mengalami yes, Jesus, otomatis kemenangan itu adalah punya kamu. Punya kamu, ya, punya kamu. Jadi bagian kamu adalah nerima itu, nerima. Hari ini udah dikasih tahu ya. Jadi yang selama ini nggak tahu, yang selama ini nggak tahu, hari ini sudah dikasih tahu. Begitu kamu terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemenangan itu punya kamu. Oke, punya kamu. Kamu terimanya bagaimana? Terima, yes, aku terima pakai iman, dan aku akan berjalan di dalam ketaatan. Aku akan percaya dan berjalan di dalam ketaatan. Nah, di bahanku diceritain tentang bagaimana Yosua dan bangsa Israel itu meruntuhkan tembok Yeriko. Ayo kita bahas sebentar ya, karena ini menarik. Aku tanya Mr. Google, karena di Alkitab nggak ada. Aku tanya Mr. Google. Ternyata tembok Yeriko itu tebalnya itu about 2 meter. Tebal temboknya loh. Terus tingginya dia itu about 4 until 5 meter. Terus aku lihat lagi ya, panjangnya itu tembok Yeriko itu 1 jam marching. No jalan santai ya, marching. Marching. Karena bangsa Israel marching. Tapi itu tidak ada di Alkitab. Itu kata Mr. Google. Ya, ini untuk bayangan kita aja gitu ya. Sometimes we need Mr. Google also ya. Gitu ya. Iya, jadi untuk bayangan kita, itu tembok segimana kayak apa, lebarnya 2 meter, tebalnya 2 meter, tingginya 4-5 meter, dan panjangnya itu 1 jam marching. Ya, terus Tuhan suruh apa? Tuhan suruh apa? Puterin itu tembok Yeriko. Diam-diam, kata Tuhan. Puterin sekali aja. Ya. Udah, oke, bangsa Israel nurut. Setelah itu besoknya Tuhan ngomongnya sama, puterin. Diam-diam. Hari kedua. Terus udah, bangsa Israel nurut. Hari ketiga, sama, puterin, diam-diam. Israel nurut. Keempat, kelima, keenam, sampai hari yang ketujuh. Tuhan bilang, tiup sangkakala, sorak-sorai di situ. Coba ya, itu tembok yang segede gitu tadi, itu kan perlu bulldozer untuk runtuhin itu. Nggak bisa, itu bukannya tembok dari seng loh, yang denger, wah, teriak-teriak gitu ya, terus dia krepek jatuh gitu ya.
bukan ya, itu tembok batu, itu tebel, tinggi, panjang banget gitu loh. Nggak mungkin kalau tanpa bulldozer bisa runtuh tembok Yeriko itu. Tapi orang Israel taat, percaya, mereka lakukan, dan Tuhan yang melakukannya. Jadi jelas di sini bahwa memang kemenangan itu adalah milik Tuhan. Dan kemenangan itu diberikan kepada orang-orang yang mau percaya bahwa dia itu bisa menang dan mau taat. Gitu. Now the question, aplikasinya kepada kita, anak-anakku, apa sih tembok-tembok Yeriko di sekolah kalian? Apa sih tembok-tembok Yeriko yang ada di tempat kerja kalian? Atau in your family? Atau di lingkungan your neighborhood? Apa tembok-tembok Yeriko yang ada? Selama kamu percaya bahwa kemenangan itu sudah Tuhan Yesus berikan kepada kamu, dan selama kamu taat sama suara Tuhan, runtuh itu. Runtuh, pasti runtuh. Karena Alkitab nggak bohong, pasti runtuh. Masalahnya kita suka membatesin Tuhan. Kita ini suka ragu-ragu, apa benar? Mana iya? Nggak mungkin lah. Nah, itu dia yang ngebatasi Tuhan. Tapi Yosua dan orang Israel itu nggak bilang, apa benar Tuhan? Masa sih Tuhan? Gede banget loh itu tembok Tuhan. Panjang banget loh itu tembok Tuhan. Gimana nanti caramu? Ya, mereka nggak question God kayak gitu. Mereka just simply trust Him and obey. Oke? Ini kelihatannya, kedengarannya enak bener ya ngomong percaya dan obey. Tapi laksanainnya susah banget ya. Makanya kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Tuhan. Nanti aku ini jabarin lebih lanjut lagi. Gini, kalau kita intim sama Tuhan, sebenarnya Tuhan itu Tuhan yang suka bicara. Ya, kalau kita intim. Tuhan itu nggak pernah diem sebenarnya ya. Tuhan itu, I think diemnya itu menurut pengalaman saya lah, cuma 10% lah. Ya, mungkin dia lagi memang mau biar saya lakukan sesuatu sesuai dengan hikmat saya gitu. Mungkin dia sedang menguji saya. Tapi most of the time sebenarnya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang suka bicara. Masalahnya itu kita nggak denger. Gitu. Kan kemenangan itu kan punya Yesus. Jadi kita perlu denger dia. Kalian ngerti maksud saya? Kita perlu untuk mendengar dia. Kita perlu untuk ngenalin suara Tuhan. Kita perlu intim sama Tuhan sehingga kita ngenalin suara Tuhan gitu loh. Apa-apa hikmat yang dia berikan dalam menghadapi seseorang, dalam menghadapi bos, dalam menghadapi tembok-tembok Yeriko yang ada itu kita perlu denger-dengeran sama Tuhan. Itu di situ ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Yang kedua, hidup berkemenangan itu diperoleh oleh pilihan. Karena pilihan. Jadi kita tahu, kita memang milik Yesus, tapi Yesus begitu gentleman, dia tetap berikan free will kepada kita, betul? Dia berikan kehendak bebas kepada kita. Tuhan Yesus itu nggak pernah maksa, oh kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak. Tuhan Yesus itu kasihnya terlalu besar untuk maksa-maksa kita. Ya, di sini anak-anak muda, kalau kamu, you love someone, if Pastor Daddy love Ibu Susan, pasti Pastor Daddy nggak bakal maksa-maksa sesuatu sama Ibu Susan. Enggak. Karena enggak begitu. Kasih Yesus terlalu besar untuk dia memaksakan sesuatu. Dia mempercayai kita. Dia itu memberikan free will kepada kita. Nah, back ke yang nomor 1, bahwa that victory udah diberikan kepada kita. Sekarang tinggal bagian kita nih, itu kan bagian Tuhan. Bagian Tuhan adalah memberikan kemenangan itu pada kita. Nah, bagian kita itu adalah kita pilih. Kita pilih, kita mau ikut Tuhan dan menang, atau kita mau ikut dunia dan kalah. Atau kita mau ikut setan dan kalah. Atau kita mau ikutin pikiran kita, kedagingan kita dan kalah. Atau kita ikut firman Tuhan dan berkemenangan. Itu doang, simple aja. Pilih. Nah, sebenarnya pilihan ini adalah setiap saat dalam kehidupan kita. Contoh,
Contoh, aku ibu rumah tangga ya. Walaupun aku pendeta, aku tuh ibu rumah tangga sebenarnya. Main job aku. Jadi aku kalau khotbah itu aku suka yang simple-simple aja. Gini loh. Waktu kita buka mata di pagi hari ini bangun tidur, itu kita udah diperhadapkan pada pilihan loh. Ayo jujur sama saya, begitu kamu melek tuh pagi-pagi, kamu ngapain? Ngapain? Cari koran, bikin kopi, ambil handphone, langsung ngecek Facebook, Instagram, WhatsApp. Or you say, good morning Holy Spirit, good morning Jesus. Ada nggak yang kayak gitu? Ayo. Ada nggak yang langsung ambil Alkitab? Ayo. Simple. But begitu kita melek mata, sampai kita menutup mata, bukan menutup mata, sampai akhirnya bukan ya, menutup mata malam gitu loh, maksudnya mau tidur. Dari kita buka mata pagi sampai kita menutup mata malam hari, itu hidup itu adalah pilihan. Tapi aku remind kalian, pilihan kita ada akibatnya. Apapun yang kamu pilih, ada akibatnya. Itu yang harus kita ingat. Jadi kita anak-anak muda yang saya kasih di sini, jangan kita jadi orang yang semau gue, ikut mood gitu loh. Kan, oh gue lagi good mood, so gue suka cita. Gue lagi bad mood, so gue nggak mau doa, gue nggak mau worship, gue nggak mau ikut cool gitu ya. Gue lagi bad mood, lu nggak tahu lah masalah gue gitu ya. You know, kita jangan ikut mood, kita itu ikut Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu saya bilangin enggak mut-mutan. Dia itu steady, dia itu mantap. Firman-Nya ya dan amin tidak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau mood kita ini ya berubah-berubah terus. Ya kan? Kalau winter dingin kan? Kalau summer panas kan? Kalau musim semi berbunga-bunga kan? Jangan dong, jangan kayak gitu. Harus mantap. Kayak Tuhan Yesus, moodnya mantep gitu loh. Kalau Tuhan marah pun, dia marah bukan karena perasaan. Dia marah karena kebenaran. Waktu Tuhan Yesus nangis, bukan nangis baper, bukan. Dia nangis karena kebenaran. Ada maksudnya. Nah, kita harus seperti itu. Jadi hati-hati dalam memilih. Hati-hati dalam memilih. Nanti ya, aku arahin ketua kul ya. Bisa encourage member-membernya ya, nanti di grup kalian masing-masing. Ayo, dalam seminggu ini, ayo bangun tidur ngapain gitu. Dari yang simple. Because our God is actually simple. Ahli Taurat itu yang suka bikin belit-belit. Sebenarnya Tuhan Yesus tuh simple aja. Ya kan? Nah, waktu kamu disakiti nih, di tempat kerja, ada anak rohaniku kemarin cerita, katanya dia itu sampai dimaki sama manajernya. Dimaki, beneran dimaki di depan orang-orang gitu loh. Terus aku bilang, Ben, what you do? Dia bilang, aku memilih untuk tahu siapa aku. Aku sadar, aku ini siapa. Aku ini anak Tuhan. Aku ini terang dunia. Di tempat kerja juga dia harus jadi terang. So, dia ingat itu. Dan dia, Roh Kudus seperti bilang sama dia, don't go down to their level. You are different. Gitu. Dimaki di depan orang-orang. Aduh, kalau kita ikutin perasaan, pasti kita udah ikut maki dia lebih kenceng lagi, kan? Bener nggak? Gua nggak peduli lah, lu manajer lu apa gitu kan, istilahnya kalau kita ikut perasaan. Tapi kalau kita tahu identitas kita, dan kita intim sama Roh Kudus, kita bisa dengar suara Roh Kudus yang bilang, you don't go down to their level. You are different. It's true. You are different. Dalam kamu menghadapi segala sesuatu, you are different. Dimaki di depan orang ya memang nggak enak. Ya kan? Tapinya setelah itu oke tuh. Mungkin bosnya memang lagi, aku nggak tahu kan, maybe dia memang ada masalah atau apa. We never know. Tapi kita anak-anak Tuhan memang perlu memancarkan kemuliaan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Anak rohaniku cuma diam. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma diam. Then after that, for a while, bosnya katanya ajakin dia pergi lunch. Mungkin menyesal, menyesal dia, tapi kan orang dunia kan terlalu sombong untuk minta maaf gitu ya. Jadi dia, caranya itu adalah ngajakin lunch. You know what I mean? Kalian ngerti maksud aku? Kalau kita memang udah ditentukan jadi pemenang, anak-anakku, jadilah pemenang.
Gitu, ya. Pilihan. Kalau anak rohaniku itu memilih untuk balesin bosnya, pasti kan udah pertama, kamu nggak jadi terang. Kedua, pasti hubungan kamu rusak sama bosmu itu. Sedangkan dia adalah bosmu. Betul nggak? Yang tiap hari kamu harus hormatin dia, kamu ada hubungan sama dia. Tapi karena dia memilih untuk ikut suara Roh Kudus, memilih untuk tetap pada identitasnya sebagai umat pemenang, semuanya baik. Malah ditraktir makan lunch sama bosnya. Kan bagus kan kayak gitu? Haleluya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, nah, ini challenge-nya itu di sini. Hidup berkemenangan itu perlu dipertahankan. Karena kalau saya hari ini menang, besok saya kalah, besok lagi saya menang, besoknya lagi saya kalah, itu pemenang bukan? Bukan. Pemenang itu tetap menang, harus dipertahankan. Lah gimana pertahaninya ya? Masalah-masalah begitu banyak ya. Pergumulan begitu banyak, orang-orang yang nyebelin itu begitu banyak gitu. Gimana cara pertahanin kemenangan itu? Mungkin hari ini aku good mood, so aku menang. Tapi besok-besok aku sendiri ada masalah. Terus aku dimaki sama bosku. Gimana aku bisa mempertahankan kemenanganku? Gitu kan? Nah, caranya adalah di Ibrani 12 ayat 2. Dibilang gini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus, mata kita. Yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Jadi cara kita mempertahankan kemenangan adalah mata kita harus tertuju kepada Yesus. Gimana Bu Lili caranya mata kita bisa tertuju pada Yesus? Oke, kembali hal yang simpel. Gini ya. Coba perhatiin dulu saat teduh kalian sama Tuhan. Kalau di sini ada yang tidak saat teduh sama Tuhan ya, mulai hari ini, mulai besok dimulai ya saat teduh ya. Karena saat teduh itu sesuatu yang esensial dalam kerohanian kita. Seperti kalau dalam kehidupan jasmani kita itu makanan. Itu dia, esensial. Lihat ya, even COVID-19 outbreak ya, waktu itu di Singapura, half lockdown, circuit breaker, still yang esensial itu boleh buka. Supermarket, pasar boleh buka. Itu menandakan betapa pentingnya manusia nggak bisa kalau nggak ada yang esensial ini. Dan aku bilangin, yang esensial bagi kita anak-anak Tuhan itu adalah saat teduh. Pray, praise, and worship, dan pembacaan firman Tuhan. Itu esensial. So, if you haven't do it until now, you have to do it. Sorry kalau kayaknya keras. Tapi saya sebagai ibu, saya mengencourage anak-anak saya, ayo. Gitu loh, ayo. Gitu. Jadi rutinitas sehari-hari itu, kalau kita ada saat teduh di pagi hari, kita itu sepanjang hari bisa fokus kepada dia. Ya, hal-hal lain, contoh lain. Kayak cool begini, jangan lewatin. Sesibuk-sibuknya kalian, kecuali benar-benar nggak bisa dihindari ya. Kecuali kamu pingsan gitu ya, nggak bisa ikut cool gitu ya. Tapi selama kamu tidak pingsan ya, jangan hindari yang begini-begini gitu loh. Pertemuan-pertemuan seperti ini ya, itu esensial. Itu esensial. Itu membantu kita fokus tetap sama Yesus. Udah mau melenceng-melenceng nih, dilurusin lagi waktu cool. Seminggu sekali gitu ya. Terus mungkin kalian ada WhatsApp group kan? Ada WhatsApp group kan pasti kan gitu. Nah itu pun ayo aktif di dalam WhatsApp group itu. Gitu. Ada yang kesaksian, ada yang sharing, ada bercanda, mungkin hahaha di situ. Ada ngomongin sesuatu ya. Itu menjaga kalian tetap fokus sama Tuhan. Gitu. Kalau di kamar saya ya, itu all around ya. Saya bukan penyembah berhala ya, saya penyembah Yesus. Tapi di sekeliling kamar saya nih, di dinding nih, aku banyak gantung ayat-ayat Alkitab. Doa Yabes lah ya, 1 Korintus yang love lah gitu. You know why? Waktu kita ngelihat itu ya, kita lagi kesel nih, gue kesel banget sama si Dedi gitu ya, kesel banget gue gitu ya. Terus waktu aku lihat, oh love is patient. Nah,
sebelah sini. Love is patient, love is kind. Oh, iya, aku ingat, iya. Waktu aku sebel banget sama anakku, sama suamiku, ya kayak gitu. Firman Tuhan mengingatkan. Nah, kalau kalian nggak punya duit, some of you student, right? Student biasanya nggak punya duit ya. Kalian bisa print and tempel di mana kalian itu gampang ngeliat gitu loh, di sekitaran ranjang kalian atau apa. Ini bukan penyembahan berhala ya, tapi ini firman Tuhan yang bisa mengingatkan kita untuk tetap fokus sama Dia. Nah, Alkitab kalian tuh jangan taruh di tempat yang terlalu rapi. Taruh di tempat yang kelihatan. Nanti kalau terlalu rapi berdebu. Ya, yang kelihatan tuh di mana yang paling tepat ya. Kalau saya sendiri, kamu tahu Alkitab saya taruh mana? You know, my dining table itu di bawahnya kan kayak ada rak gitu. Jadi saya taruh di bawah dining table. Prinsip saya apa? Jangan makan sebelum rohanimu makan. Jangan breakfast, jangan lunch, jangan dinner sebelum kamu baca firman Tuhan tuh. Itu makanan untuk roh kamu itu. Saya taruh di situ. So kelihatan kan, nggak mungkin dalam 2-3 hari saya nggak ke meja makan, is impossible. Gitu, ngerti ya maksud saya ya? Ini hal-hal simpel yang bisa kita lakukan, di mana kita itu matanya jadi bisa tertuju kepada Yesus. Gitu ya. Oke, terakhir. Saya tanya sama Tuhan. Ini anak-anak di BIC Korea, kebanyakan anak-anak muda nih Tuhan. Mau di ngomongin apa ya supaya mereka itu hidup berkemenangan? Saya tanya sama Tuhan. Tuhan diam aja sampai semalam tengah malam dia baru jawab saya. Dia bilang gini, kuncinya pagi hari. What time you wake up in the morning? Before you go to school, before you go to work, what time you wake up? Semua jawab masing-masing. Semua jawab. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jawab sendiri. Nah, mulai besok, bangun 1 jam sebelum jam yang kalian jawab tadi. So, if you answer, I wake up 7 o'clock, mulai besok, kalian bangun jam 6. Dan saat teduh. Before you start everything, jamnya nggak penting. Yang penting kamu sediakan 1 jam itu untuk Tuhan. Saya ingatkan kembali bahwa Tuhan itu pemenang. Dia sudah menang. Dan dia berikan kemenangan itu kepada kita. So, kita nggak bisa jauh-jauh dari Dia. Tuhan cuma bilang suruh mereka bangun 1 jam lebih awal untuk aku. Itu challenge dari Tuhan ya. I don't know bagaimana kalian menginterpretasikan itu. Nanti kalian bisa discuss sama ketua kul kalian. Tapi saya cuma sampaikan, itu yang Tuhan ingatkan sama saya. Bangun 1 jam lebih awal. Bangun 1 jam lebih awal. Bangun 1 jam lebih awal. Kalau kamu memilih untuk menjadi pemenang. Kalau kamu kepingin hidup berkemenangan setiap hari. Ada amin. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Wow, powerful. Semua boleh unmute, bilang thank you, Bu Lili. Thank you. Tante Lili, luar biasa. Ya, wah luar biasa. Mantap. Sama-sama. So kalian sekarang masuk ke breakout room ya. So kami pamit ya. Sampai Bu Lili, ketemu lagi ya. sebelum pamit boleh tolong berdoa buat kita. Terus kita juga kami mau berdoa untuk Bu Lili juga ya. Oke, mari. Oh rabakarabasakarabasyakarabako ya rabo. Hirabasharabasheke rabakarabasekera rabakanda. Hirabosoko raboseke rabakura basiki rabasanda ya rabo. Hirabasakara Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Oh, terima kasih untuk Engkau memberikan kemenangan itu sekali lagi untuk BIC Korea hari ini ya Tuhan Yesus. Setiap anak yang Kau kasihi, saat ini aku percaya matamu tertuju Pastor Dedi dan Susan dan semua anak-anak yang ada di Zoom ini ya Tuhan. Dan Engkau sekali lagi sedang memeteraikan kemenangan itu kepada setiap orang yang mendengar firman-Mu ya
Hamba-Mu serahkan Tuhan BIC Korea hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk hamba-Mu, Ibu Lili, roh yang menyala-nyala, firman yang kuat, firman yang hidup hari ini Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu akan semakin bertambah nyata di tahun dimensi yang baru ini Tuhan. Memperbesar kapasitas roh, hikmat, pewahyuan, supaya Ibu Lili boleh lebih lagi melihat betapa dalam, panjang, tinggi, lebar, dan luas kedalaman Tuhan dalam hidupnya. Kau terus mempertajam hamba-Mu ini dengan visi-visi yang lebih lagi Tuhan dalam menggembalakan BCS Aljunet. Biarlah hidup hamba-Mu ini jadi blessing untuk keluarga, komunitas, jemaat, bahkan banyak orang Tuhan, lintas bangsa bahkan Tuhan, pakai dengan pengurapan yang khusus untuk hamba-Mu dan keluarga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wow. Thank you, Daddy. Sekali lagi thank you so much. Thank you, everyone. I'm so BCS glad to see you all, Aljunet. ya. God bless ya. Kami pamit ya. Kami Yes, pamit oke, ya. baik. Selamat berkul. God bless you all. Bye-bye. God bless semua. See you offline di Korea ya. Bye. Yeay, mantap.